ya, selamat datang di presentasi informatika kelas 5 ya. Selamat belajar. Selanjutnya setelah keyboard yaitu adalah monitor untuk merupakan perangkat keuangan atau aspek yang berfungsi menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik pada komputer. Itu adalah perangkat utama sebagai peminat tampilan video. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu mouse komputer adalah perangkat komputer yang berfungsi dalam antar muka pengguna memudahkan dan membaca icon pada terus selanjutnya itu adalah CPU atau prosesor. Salah satu dari perangkat komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak, sehingga CPU sebagai prosesor dengan kualitas tinggi bisa untuk menggunakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Surya Adiwinata dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha, kelas J semester 2 nomor urut 13. Dalam video ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras merupakan suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Macam-macam perangkat keras atau hardware. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Merupakan alat yang berfungsi sebagai pemroses data. CPU ini berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Lalu yang kedua adalah monitor. Merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Yang ketiga adalah keyboard. Merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU, biasanya terdiri dari rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Selanjutnya mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Selanjutnya printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafik. Selanjutnya CD-ROM merupakan alat tambahan atau alat periferal yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui CD atau compact disk. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau memprogram melalui sistem optik. Floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Compact disk atau CD merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Lalu selanjutnya adalah hard disk. Hard disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar dan dilapisi secara magnetis. Saat ini, perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital, sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Apa itu software? Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan berupa
program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Macam-macam perangkat lunak atau software. Yang pertama, pengolahan kata atau word processor. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya, WordStar, Microsoft Word, Ampiro, dan WordPerfect. Lalu yang kedua adalah mengolah angka atau spreadsheet, yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contohnya, Lotus 123, Quadro Pro, dan Microsoft Excel. Selanjutnya adalah pengolah data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan angka dan kata. Contohnya, DBase, Foxbase, Fox Pro, Clipper, dan Microsoft Access. Multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Real Player, Sync, dan Jet Audio. Selanjutnya, komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah Laplink dan PC Anywhere. Sedangkan aplikasi internet yang umum digunakan untuk browsing email, chattingan, dan messenger seperti Internet Explorer dan Opera. Lalu selanjutnya, pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami sesuatu yang pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah PhysiGlobe, WordWorks, Science Adventure, Reader Rabbit, dan lain-lain. Selanjutnya, perancangan gambar. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD, gambar struktur, Protel, gambar rangkaian elektronik, MATLAB, pemroses, dan visualisasi persamaan matematis, dan Photoshop, mengolah gambar. Lalu, antivirus merupakan software untuk membasmi virus dari perangkat menyimpan komputer. Contohnya, McAfee, Norton Antivirus, Panda, dan lainnya. Brainware atau pengguna. Manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brainware di sini sangatlah penting sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Macam-macam brainware. Yang pertama adalah programmer. Merupakan orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Selanjutnya, administrator. Administrator merupakan orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Dan yang terakhir adalah operator. Adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Sekian video kali ini mengenai komponen-komponen pada sistem komputer. Semoga video ini bermanfaat